Hai hai, assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, pagi ini aku mau bikin menu sahur buat suami. Jadi aku jam 4 bangun buat bikin tumis terong bulat. Nah, untuk bumbunya di sini ada bawang merah sama bawang putih, diiris-iris aja. Habis itu aku juga mau tambahin cabe. Cabenya juga diiris-iris. Jadi aku tuh nemu resep ini di TikTok atau di Facebook gitu ya. Pokoknya pernah lewat di berandaku gitu. Terus kok kayaknya sedep. Jadi ini aku penasaran mau bikin juga. Nah, di sini selain aku mau masak tumis terong, aku mau bikin telur dadar juga. Ini aku mau dadar telur dulu, habis itu baru aku tumis terongnya. Oke, sekarang aku mau tumis terongnya. Aku masukin semua bumbunya, bawang putih, bawang merah, sama cabai merah iris. Aku tumis-tumis, lanjut aku masukin terongnya. Udah gitu aku tambahin bumbu, garam, gula, dan penyedap. Nah, kalau temen-temen suka terong yang masih kriuk-kriuk, bisa dimasak sebentar aja kayak gini. Kalau teman-teman nggak suka terong yang kriuk, kasih air lagi ya, dimasaknya agak lama gitu. Nah, udah jadi menu sahur kali ini ada tumis terong sama telur dadar. Nah, berhubung aku lagi datang bulan, jadi aku nggak ikutan sahur. Nah, setelah aku coba, ternyata zong banget terongnya di lidah aku. Aku baru pertama kali ini makan terong bulat. Nah, kayaknya ini bakal aku masak lagi. Aku tambahin cabai yang udah dihalusin dan aku masak lebih lama. Nah, jadi kayak gini jadinya terong balado gitu. Ini lebih sedep deh. Oke, terus hari ini aku mau beresin rak buku ini. Jadi ini tuh kelihatannya udah berantakan banget. Terus pasti udah banyak barang-barang yang kayak udah nggak kepake, kayak sampah gitu. Terus mungkin udah ada yang expired. Jadi aku pilih-pilih dulu, decluttering. Pilih-pilih mana yang udah nggak dipakai, mau dibuang, terus mau ditata ulang lagi gitu ya. Nah, selain barang-barangnya dipilihin mana yang udah nggak terpakai, terus yang masih terpakai juga aku turunin semuanya dulu karena raknya mau aku lap-lap ya. Nah, resikonya punya rak terbuka kayak gini tuh gampang berdebu. Emang harus sering-sering dilap juga ya. Ya paling enggak 2 bulan sekali lah masih oke. Kalau misalnya emang rumahnya nggak terlalu berdebu ya. Nah, kalau aku kebetulan ini di depan perumahan lagi ada proyek pembangunan jalan, jadi dilebarin gitu jalannya. Jadi debu itu lagi banyak-banyaknya ya, apalagi di teras. Di teras itu tiap hari debunya tebel banget. Oke, selesai dilap, aku tata ulang lagi barang-barangnya. Nah, terus kemarin juga aku habis beli storage lagi di Informa. Ini aku suka banget storage-nya. Bisa buat naruh apa aja ya, jadinya di dalam sini tuh bisa buat naruh mainan, diapers, atau boneka-boneka gitu. Ini juga muatnya lumayan banyak, jadi aku taruh di sini berderetan gitu. Nah, ini storage-nya mau buat naruh bonekanya Maryam, dan yang sebelahnya mau buat nyimpen helmnya anak. Nah, karena helm anak ini belum pernah dipakai, jadi aku simpen dulu. Karena suatu saat pasti butuh ya, kalau misalnya harus keluar naik motor gitu ya. Jadi anak-anak harus pakai helm juga. Selesai beresin raknya, lanjut aku mau beresin dapur, mau aku lap-lap juga. Semuanya dari meja makan sampai kitchen setnya. Teman-teman jangan bosen ya, nonton terus video aku sampai selesai. Nah, kitchen setnya sebelum dilap, aku masukin dulu wajan-wajannya ke dalam lemari. Ini wajan yang masih bisa dipakai lagi ya. Untuk kompornya aku lap dulu, aku hilangin dulu minyak-minyaknya yang ada di kompor pakai tisu. Nanti aku lap lagi pakai lap kain. Seperti biasa yang aku lap itu area yang nggak berminyak dulu ya, area-area yang bersih.
Terus terakhir itu area yang berminyak, yang daerah kompor ini pasti banyak banget cipratan-cipratan minyak ya. Sekalian juga rak bumbunya aku lap, toples-toples bumbunya juga, tempat minyak, terus tempat sutil. Nah, area dapur ini harus sering-sering dibersihin ya, deep cleaning gitu. Soalnya kalau misalnya kelamaan gak dibersihin itu makin numpuk minyaknya, makin harus pakai tenaga ekstra ya ngebersihinnya. Apalagi kalau dapur ini tuh tiap hari banget ya digunainnya, meskipun cuma goreng-goreng cemilan atau cuma masak air gitu ya, itu juga ngeluarin uap dan debunya itu gampang banget nempel jadinya. Nah, udah selesai beresin dapur, lanjut mau nyapu. Tapi sebelum nyapu aku bersihin dulu sofanya. Di bawah sofa ini pasti banyak banget runtuhan-runtuhan makanan. Nah, kali ini aku mau pakai sapu aja, nggak pakai vacuum cleaner. Sebenarnya paling enak kalau punya anak-anak itu pakai vacuum cleaner ya, debunya itu nggak berterbangan, terus nggak berserak juga. Kalau pakai sapu gini tuh debunya berserak ya, karena kesapu gitu. Terus kalau misalnya anak-anak ikut aku nyapu, jadi malah nempel di kaki anak-anak. Nah, berhubung suami belum berangkat kerja, jadi aku minta tolong buat jagain anak dulu, karena mau aku sapu dulu lantainya. Kalau pas suami udah kerja mendingan aku vakum aja sih, soalnya debunya kan langsung nyerap ke vakum ya, nggak menyebar gitu. Kalau disapu kayak gini biasanya menyebar dan ngumpul dulu. Kadang tuh diinjek anak-anak kalau misalnya mereka ngikutin aku nyapu. Jadi malah ribet gitu ya kalau nyapu pas ada anak-anak. Nah, lanjut mau nyapu di area kamar, tapi aku mau beresin dulu spraynya. Dan seperti biasa, dimanapun mamanya berada, pasti anak-anak itu ngikut ya. Itu yang bikin lama ngeberesin rumahnya, karena digangguin anak-anak. Tapi begitulah ya bun, nikmatnya punya anak-anak kecil. Soalnya nanti sebentar lagi kalau udah besar juga udah beda lagi ya rasanya, udah nggak ada yang gangguin lagi. Nah, pasti nanti masa-masa ini bakalan dikangenin ya. Masa-masa dirempohin sama anak-anak, yang lagi beberes terus ditangisin anak-anak. Meskipun repot tapi seru juga ya. Nah, secara nggak langsung aku bikin vlog kayak gini juga ngerekam momen anak-anak dari waktu masih bayi. Dulu tuh Maryam sambil digendong aku beres-beres rumah sambil masak juga. Terus gimana caranya bagi waktu buat mandiin dua anak-anak, yang satunya bayi, yang satunya masih toddler. Alhamdulillah anak dua-duanya aku ngurus sendiri. Jujur aja aku nggak nyangka bisa di tahap ini ya, karena kalau mengingat masa lalu ya, nge-flashback gitu, berasa berat banget. Aku tuh ngurus dua anak yang kecil-kecil, tapi waktu itu ngejalaninnya ya santai-santai aja sih. Cuma kalau diingat-ingat tuh rasanya wow, ternyata dulu tuh kayak dilihat itu kayaknya berat gitu. Tapi alhamdulillah udah sampai di tahap ini ya. Anak-anak udah lebih bisa mandiri lah, seenggaknya udah bisa makan sendiri. Nah, udah selesai nyapu, lanjut ngepel. Nah, di sini siapa nih yang ngikutin vlog aku dari Maria masih bayi? Jadi aku mulai ngevlog itu dulu waktu aku masih hamil Maryam ya. Awalnya itu aku ngevlog tentang make up karena kebetulan aku suka banget sih nge-make upin orang. Dulu itu sebelum aku punya anak, aku make up artis gitu, jadi sering make upin orang. Terus aku penasaran banget pengen punya channel YouTube gitu ya. Akhirnya aku upload konten make up. Nah, di situ aku cuma 2 kali aja sih upload konten make up. Aku ngerasa kayak butuh usaha banget ya, kalau konten make up itu butuh modal juga. Nah, iseng-iseng aku upload konten dekor, ternyata alhamdulillah banyak yang nonton. Dan sebelumnya di Instagram itu aku emang sering upload konten dekor. Alhamdulillah banget, gak nyangka juga hobi aku bisa menghasilkan. Nah, oke, lanjut. Ini aku mau refillin Molto, terus aku mau bikin parfum toilet yang lagi viral gitu. Bukan parfum sih ya, kayak pewangi toilet gitu. Nah, jadi pakainya tuh kapur barus, terus nanti dicampurin sama Molto. Teman-teman pasti udah lihat ya caranya di reels itu, sering banget muncul. Nah, kira-kira kayak gini sih, tinggal masukin toilet balls kayak gini atau kapur barus ya teman-teman ke wadah yang gak dipakai gitu.
Terus udah gitu campurin molto, katanya ini lebih awet wanginya dan lebih wangi ya, bisa sampai sebulanan gitu katanya sih. Nah ini aku baru mau nyoba, tapi emang wangi banget sih ya, soalnya kapur barusnya aja udah wangi, ditambahin molto makin semerbak wanginya. Teman-teman bisa cobain deh cara ini biar kamar mandinya tetap wangi. Oke teman-teman, ini aku mau letakin ke kamar mandi. Nah sampai sini aja ya video aku kali ini, semoga kalian suka, semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.